Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara-saudara, saya sedang melakukan misi mencari orang gila yang sudah 4 hari saya nggak ketemu. Kenapa saya cari? Maunya saya ngobatin, membantu. Tak sangka, disangka orang gila ini orang dekat daerah sekitar kita. Daerah Wonolelo, Bauran, atau daerah Telingo di atas gunung sana. Daerah Terong. Namun setelah beberapa hari kita cari-cari gak belum ketemu, biasanya orang ini mondar-mandir di jalan raya ini, Wonolelo, Bauran, Segroyoso, itu aja biasanya muter-muter hanya di situ. Ya, berhubung saya tidak tahu di mana rumahnya, ya saya cari di jalan terus, di jalan raya pagi, kadang-kadang saya cari. Sore biasanya ketemu, kalau sudah saya butuhkan malah nggak ketemu. Akhirnya satu saat kemarin saya mau pergi, nah, ada janjian untuk mengantarkan orang tunanetra itu ke rumah sakit angkatan udara di Jogja. Saya bawa kayak mobil sama anak saya. Ternyata orang itu ada di pertigaan ini. Ada di pertigaan ini di bawah pohon apa namanya itu pohon talok. Pokoknya di pertigaan ini, ini kalau nggak dicari orang itu malah ada. Tapi saya sudah kadung janjian, nah itu persis ada di tempat motor anak saya itu, di situ. Kalau nggak dicari malah ketemu. Berhubung saya punya janjian untuk mengantarkan orang tunanetra itu untuk diperiksakan ke rumah sakit angkatan udara kemarin, ya hanya saya nggak melanjutkan saja dulu apa yang menjadi niat saya. Setelah itu tadi pagi saya sekitar jam setengah 7, tanggal 19 bulan 6 2025, saya cari lagi. Terus cari lagi, kemarin ada di daerah ini. Terus sampai saya jalan ke barat sana, ternyata ada di pertigaan yang sebelah barat lagi. Akhirnya saya bonceng. Orang itu, dia sedang cari puntung rokok untuk mau ngerokok di tempat sampah-sampah. Ketemu di situ, dengan saya diajak, dihapusin. Terus katanya rumahnya di mana? Di situ, Pak. Di situ ada rumah saya di situ, Pak. Di situ di mana? Ayo kamu naik tandu tak bonceng katanya. Tunjukkan rumahmu di mana. Nah, setelah itu dipaksa masih belum mau. Masih alasan rumah saya dekat di situ terus. Duh, mana ada rumah di situ? Ada rumah bangunan baru di pinggir jalan ini. Itu rumah baru, nggak mungkin itu rumahnya itu kata saya. Nah, akhirnya ketemulah diajak ke sini di tempat tumpukan kayu, gudangnya orang yang sudah tidak ditempatin ini kan. Nah, disitulah saya kasih rokok, nasi, tak bungkusin, terus rokoknya kayaknya 2 bungkus. Karena kemarin anak saya mau keluar, tak bawain rokok 1 bungkus. Kalau ketemu sama orang gila itu suruh kasihkan, nggak ketemu. Akhirnya tadi diberikan semua. Jadi tempat inilah orang ini tidur katanya. Oh, ini rumahnya kamu? Iya, Pak. Ini gudangnya orang nggak dipakai. Orangnya nggak tahu kemana. Itulah. Akhirnya saya kasih nasi, suruh nanti nasinya itu dicantolkan di tempat baku. Terus rokoknya udah dikantongin kayaknya tadi oleh orang ini. Dan setelah itu eh, tak ngomong-ngomong saya. Karena itu maka kita perlu informasikan kepada saudara-saudara. Ini orangnya namanya Sodik. Ternyata orang Brebes, Jawa Tengah, paling barat. Nah, itulah. Kok dari Brebes ke sini naik apa, Bos? Jalan, naik sandal.
Waduh ya Allah Rabbi. Akhirnya saya tanya, jadi barangkali saudara para penonton YouTube, terutama ada orang Brebes yang nonton, pihak keluarganya Sodik ini mencari informasi di mana Sodik berada. Ya sekarang ada di daerah Bauran, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta. Itu ada di daerah sini. Setiap hari itu sering keluar ke barat, ke timur, mondar-mandir, di mana ada tempat siapa dia cari-cari putung rokok. Nah, disitulah. Jadi bagi dari pihak keluarganya, kalau Anda yang kenal, tolong diberitahukan ke pihak keluarganya, orang tuanya, kalau Sodik yang orang Brebes ini, yang orangnya gila ini, ada di daerah Bauran, Wonolelor, daerah Bauran, Kecamatan Pleret, Bantul. Nah, Bauran itu sebelah timurnya Wonolelo. Jadi mondar mandir Wonolelo, Bauran. Terus akhirnya mungkin sudah kesel masuklah di gudang ini, gudangnya orang yang sudah tidak ditempati, tidur di situ tiap malam. Maka saya tadi tanya rumahnya, saya diajak ke gudang ini. Setelah saya interogasi, kamu alamat aslinya di mana dia ngaku akhirnya pada saya kalau daerah Brebes. Nanti keterangan yang lengkap itu ada dari orangnya langsung yang menyebut, tapi ya orangnya namanya orang nggak normal akal ya, kadang-kadang ngawur kan gitu kan. Itulah yang perlu sampaikan kepada pihak keluarganya, barangkali pihak keluarga masih mencari yang namanya Sodik ini ada di daerah sekitar saya. Pada kemarin hari ini tanggal 19 Juni 2025. Insya Allah orang ini nggak akan kemana-mana. Jadi tolong kepada orang-orang yang telah menonton YouTube saya, terutama ada orang Brebes, keluarganya ini masih mencari, diinformasikan saja. Bagi siapa yang merasa kenal dengan orang ini orang Brebes kan? Terus kelurahan apa Bandar Kaung? Apa bener-bener? Bandar Kaung. Kecamatan Bandar Kaung. Hah? Iya, Kecamatan Bandar Kaung katanya. Kabupaten Brebes. Jawa Tengah, paling barat kan? Brebes. Terus baratnya Brebes apa? Hah? Apa? Tegal. Oh. Habis Tegal? Hah? Ada dari Tegal Rawang. Itu kamu daerah Brebes kan? Namanya Sodik. Umur tahu, ingat umurnya. Kelahiran ya enggak 90. Tahun 90. Wah, kadang. Wah, paling kamu 80-an. Atau oh ya, 8 tapi yang 90 ya, Mas. Kalau 90 berarti sekarang kamu 25 sama 6 31 tahun. Iya, jalan 31 tahun. Mau kamu tuh hampir 40-an saya. Terus namanya Sodik kan? Nama bapaknya siapa tadi? Coba yang keras, nama bapaknya. Bapaknya Parasap. Pak Rosap. Parasam. Parasam. Ya. Ibu Ibunya Buatem. Buatem bingung. Jadi saudara-saudara penonton YouTube kami, dimanapun Anda berada, barangkali saudara kenal dengan orang ini, bisa menghubungi saya di 082 336 926 397. Ini ada di daerah Bauran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ini sudah sekitar ada 3 bulan lebih ya. Baru sekitar 3 bulanan. Cuma baru sekarang ini saya yang tahu tempat tidurnya, karena tadi mulai kemarin saya cari
Gak tahu, tak kira orang daerah sini juga, ternyata bukan. Tak kira orang Terong sana di atas gunung. Ternyata orang Brebes. Makanya kemarin dicari tempat, maunya tak bawa ke keluarganya di Terong, ternyata bukan orang Terong, bukan orang Wonolelo, bukan orang Bauran, tapi orang-orang Brebes. Terus saya tadi ketemu di pinggir jalan, dia sedang cari puntung rokok. Mau ngerokok pagi-pagi, nggak ada baru harinya cari tempat sampah kan. Nah, ketemu saya. Terus saya bonceng, tanya rumahnya, malah diajak ke tempat gudang orang yang nggak di tempat ini. Dulu kayak ini pernah jadi musola ini tempatnya ini. Nggak tahu ini ya. Udah. Ini ada tempat kayu-kayu, papan-papan jati, kayu-kayu bekas. Di sini lah tempatnya. Kamu tidur di sini apa di situ? Lu gak pakai bantal? Enggak. Ya bantal ini pakai. ini. Inilah. Oh. Kalau hujan kan hujan lu bos itu di atas itu kan. Iya. Jadi ini saudara-saudara yang merasa kenal ini nanti tolong hubungi saya. Pak Muzaki. Kalau aslinya saya orang Pamekasan, Madura. Cuma saya sudah mulai tahun 2006, sejak terjadi gempa dulu saya kan jadi relawan ke sini. Ya alhamdulillah malah dapat usaha di sini. Jualan rokok anti kanker. Anti kantong kering. Kenapa di kantong kering? Tidak bercukai. Rokok bodong. Sampai sekarang udah 19 tahun jalan. Makanya kamu sering dikasih rokok dengan saya. Itulah. Nah, sekarang saya sudah tahu tempatmu di sini. Nanti mie anak saya nanti nganterin nasi di situ. Pokoknya digantung ya. Nanti mie ada gantungan nasi. Ya di sinilah. Nanti yang ini dibuang ini aja ini ya. Ini yang apa ini? Oh ini yang ada makanannya. Ya pokoknya nanti digantung di sini. Kamu cari sendiri. Ada permen apa ini kan? Permen. Loh, banyak ini permennya. Dikasih orang juga. Iya. Nanti mie anak saya nanti ngasih nasi sini, udah di sini ada nasi berarti dari saya kan. Dimakan, gak usah ragu. Tiba-tiba nanti ada rokok. Nah, yang penting ngebul kan. Nah, itulah. Dijamin ya mungkin setiap hari 1 bungkus. Wah. Ya jangan banter-banter ngerokok dong. Jadi ini namanya sodik. Coba tadi cari kelingkingnya itu yang hampir wah ya Allah Rabbi. Ini akibat pakai cincin apa dulu? Coba aduh hampir patah ini ya. Ini seperti kayu. Seperti kayu piye kok ini bekas cincin ini. Sampai mulai dari kecil dulu sampai besar akhirnya kayak gitu. Berbekas kayak itu. Aduh. Ya barangkali Pak Purnomo belajar baik di Lamongan sedang nanti nonton itu saya udah. Gimana Pak Purnomo kalau ini dibawa ke rumahnya Pak Purnomo aja. Nanti gampang bisa hubungi saya Pak Purnomo di nomor tadi itu di 082 336 926 397. Ya siapa tahu Pak Purnomo sedang ke Jogja. Nanti bisa hubungi saya. Di situ kan temannya banyak Pak Purnomo kan biasanya dibersihin, dimandiin, diganti baju, kasih rokok, makan di situ sama Pak Purnomo. Enak kan? Mau kan kamu kalau dia dijemput Pak Purnomo ke sini? Mau kan? Nggak tahu saya sering ikut-ikutan ikut pancing ya mancing. Lah iya di situ banyak temannya di situ kamu. Oh di sini. Di sana di Lamongan. Pak Purnomo polisi baik. Yang kali gede itu. Wah, mau mancing di situ sama Purnomo tak belikan pancing nanti. Itu hikmahnya kita ketemu saya. Ya mulai dulu tak kira orang Terong sana, orang Delingo, ternyata malah bukan. Maunya tak saya bantuin apa namanya ya. Nah ini.
Ya nggak apa-apa, sudah syukur kita bisa ketemu tempat tidurnya ya di sini, ini di pinggir kali. Ya mungkin kalau malam banyak nyamuk gini ya. banyak Tapi ini nyamuk takut ke kamu. ada Masa ikan. kamu mau nyamuk berani ke kamu kan? Gak mungkin kan? Oh, takut nyamuk nyokot kamu itu takut. Ya tempat ini gudang apa ini gudang kayu, kayu bekas, kayu papan jati apa ini pokoknya nggak tahu punya orang mana. Ya orangnya yang Sautik ini tidur di sini. Baru hari ini pagi ini saya tahu tadi ketemu. Saya memang mau sengaja cari karena kemarin saya mau pergi. Terus kamu lihat di situ di pertigaan. Waduh, kalau sudah mau nggak dicari malah kelihatan. Mulai berapa hari dia lalu saya pagi subuh saya ke sini lewat situ tak cari kamu, nggak ketemu. Nah, kemarin nggak niat cari malah ketemu, tapi berhubung saya mau ngantarkan orang mau operasi mata ke rumah sakit Angkatan Udara sudah janjian jam 7. Jadi walaupun kamu kelihatan di situ di pertigaan itu di tempat-tempat apa itu, ya saya nggak berhenti karena punya janjian takut terlambat ke sananya. Nah, jadi paginya saya tadi coba cari, ternyata kamu ketemu di sana di pertigaan yang dekat Sate Pelempungan itu. Hanya saya muter balik, kamu diajak, dibonceng, mana rumahnya, ternyata bukan rumahnya sendiri, malah gudang kayu. Alah, ya. Jadi inilah saudara, dimanapun Anda berada, di sini Mat, kamu Mat. Nah, yang sering ini kalau anak saya ini udah mau main habis duhur ke rumah temannya, saya bawain rokok, kayak ketemu sama kamu suruh kasihkan. Makanya tadi yang kasih 2 bungkus kan, 2 bungkus, itu yang kemarin nggak ketemu, tadi tak minta lagi, ternyata ada di dalam jok motor. Jadi ke depan saya enak ke sini tinggal. Pokoknya kalau udah agak ada gantungan apa nanti ada nasi dimakan ya. Air sudah nanti tak bawain dari sana. Sudah kamu nggak usah jalan jauh-jauh. Muter-muter pulang lagi ke sini gitu kan? Sering di pos itu saya duduk. Hah? Sering duduk di pos itu. Kering kama? Itu sering kunjung di pos. Oh iya. Jadi saudara-saudara, siapapun terutama orang Brebes. Ini ada yang dari Brebes yang nonton YouTube saya. Mungkin saudara kenal dengan yang namanya Sodik. Fajar Sodik. Sodik. Ini orangnya ganteng tuh mah nggak pernah mandi kan. Walaupun ada sungai di sini nggak pernah mandi kamu di sungai. Hah? Enggak, belum pernah mandi. Nggak nyoba lompat di bawah renang. Dulu juga di situ masih takut. Takut. Ya. Kamu kok bilang takut? Itu kayaknya itu kandang sapi itu, bekas orang anu itu nih, melihara sapi nih kayaknya. Bekas nggak tahu orangnya kemana itu. Jadi saudara-saudara dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Pak Sodik ini yang sudah ada di daerah Bauran, Kecamatan Peleret, Bantul, Yogyakarta, masih bisa ketemu dengan orang tuanya di Brebes. Ini ada yang mau cari tinggal hubungi nomor saya 082 336 926 397. Nah. Wah ini kali. Jadi kamu senang mancing, Sodik? Kenapa nggak coba mancing situ, Sodik? Hah? Hah? Belum datang. Itu kayak banyak ikannya situ tuh.
Airnya goyang-goyang itu. Hmm. Ini air dari, ya iyalah, enak juga di sini. Tiup adem ini. Lah, 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 lah. Ini bakar-bakar apa ini kamu, Rik? Ya itulah saudara-saudara pemberitahuan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Nah, kita akhiri perjumpaan kita pagi ini bersama Cak Sodik. Cak Sodik yang jarang mandi. Bukan jarang, nggak pernah mandi kan? Oh iya. Tapi berhubung pagi ini ketemu saya, mulai kemarin berapa hari yang lalu saya cari-cari nggak ketemu. Biasanya ada aja motor-motor sana. Tak bawain rokok nggak ketemu. Tadi nggak bawa rokok malah ketemu. Ya terpaksa saya pulang karena dari rumah saya paling sekitar 1,5 kilo dari sini ke rumah saya. Tadi saya ketemu kamu di sini suruh nunggu, tak saya pulang. Terus sama istri saya suruh bungkusin nasi, terus tak ambilkan rokok. Nah, ini bawa ke sini. Jadi besok insya Allah tiap hari ada makanan di sini. Kalau ketemu langsung biar anak saya langsung ngasih. Kamu nggak ketemu ya biar dicantorkan dipaku di situ. Nah, dimakan ya, jangan sampai basi eman. Ya itulah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pertemuan dengan Pak Sodik, orang Brebes. Kelurahan apa tadi? Kelurahan apa? Kelurahan Kaum. Kaum. Apa kamu? Biasanya di situ. Coba di sini biar nggak gelap ini, nggak gelap bukannya kamu lah. Apa nanti kaum? Lupa tadi alamatnya. Brebes, kecamatan Kecamatan itu apa, kepala desa. Kecamatan Balai Desa. Ya, dulu tadi ada yang disebut kamu tadi. Aduh, lupa ya. Pokoknya tadi sudah disebut. Yang penting orangnya ini. Berkumis, berjenggot. Ya udah, ini udah 15 menit, nanti tak sambung dengan yang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton, jangan lupa di subscribe dong. Subscribe cuma Rp500. Di subscribe 500 rupiah, anggap 500, katanya 300 beberapa lah. Baru satu subscribe. Karena subscribe itulah yang mendukung kegiatan saya. Saya belum pernah, artinya subscribe-nya masih berjumlah 3.000 berapa, lebih sedikit. Belum saya ngajukan ke Google AdSense untuk mendapat gaji dari YouTube. Cuma nggak seberapa, cuma 3.000 subscribe. Tak biarin dulu. Dikumpul-kumpulin. Ya buat biaya-biaya kayak gini nih. Ada orang hamil di luar nikah, saya bantuin biar tidak dibuang bayinya. Ya ada orang kayak gini, kayak Sodik ini, pagi-pagi cari rokok, puntung rokok di tempat sampah, saya bantu, tak kasih 2 bungkus, nggak ketawa. Ada orang mau adopsi, nggak punya keturunan, saya layani juga. Ya ada orang minta sumbangan mengatasnamakan agama, terutama dari Kecamatan Beragaan, Sumeneb, Madura. Saya juga layani, kalau ketemu di Jogja tetap saya habisin. Karena itu musuh terberat kita. Itu manusia jahat. Ada orang yang dari Jawa Barat juga yang pakai mobil. Cari sumbangan, seakan-akan dia santri bawa kotak-kotak di pinggir jalan nyisir. Saya juga habisin juga kalau ada di Jogja, kalau ketemu saya. Ini manusia pengkhianat. Ketawa seperti ini. Iya, manusia pengkhianat, mengatasnamakan agama, minta duit ke orang. Ternyata duitnya dibuat mabuk-mabukan.
Kalau diajak ketawa ini. Buat sumbangan pondok pesantren yayasan ini hasil jualnya dibikin mabuk-mabukan. Wajar orangnya tato-tato semua badannya kan. Namanya orang penipu, tapi berlagak seperti ustadz pakaiannya. Namanya mengelabui orang. Itulah musuh-musuh kita yang harus kita tidak bisa membiarkan kalau ketemu di daerah Jogja. Jadi begitulah para penonton dimanapun Anda berada. Saya mohon bantuannya untuk di-subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, Wak Heron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.